Bangkit Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, mau dihancurkannya, Kristus pemenang, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, pada hari ini dalam gereja kita merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Markus pengarang Injil berasal dari Yerusalem, tetapi diceritakan bahwa pada masa mudanya Markus dia sudah bertemu Yesus, tapi dia tidak menjadi murid seperti yang lain. Menceritakan bahwa pada saat Yesus ditangkap dan dihantar ke hadapan Mahkamah Agung untuk dihakimi, pada saat itu ada seorang pemuda mengikuti dari belakang ketika Yesus digiring, dan saudara-saudara hendak menangkap orang ini, pemuda ini, lalu dia dengan cepat meloloskan diri. Dan diceritakan bahwa sebenarnya mengikuti Yesus semua seperti dari belakang adalah Markus. Dia tidak mau dulu, tapi dia mengikuti Yesus dari belakang dan dia larikan diri. Markus kemudian menjadi murid atau menjadi pengikut Kristus. Dia dibaptis oleh Petrus, kemudian jadi pengikut dari Paulus dan Barnabas. Karena Markus adalah keponakan dari Barnabas. Dalam perjalanan misi kemana-mana, Markus ini mengikuti Paulus dan Petrus sampai di Roma. Ketika Paulus dan Petrus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus tinggalkan Roma dan pergi ke Mesir. Di sana dia membawakan Injil dan dia sendiri menjadi bapa bagi para petapa. Dan saya dijadikan uskup di Alexandria, menjadi uskup, kemudian dia juga dibunuh di Alexandria dan jadi martir di Alexandria itu. Lambang dari Markus menjadi pengarang Injil adalah singa. Itu lambang dari Raja Padang Gurun, di mana dia menjadi pewarta yang mengembara di wilayah Mesir di Padang Gurun. Dan itu lambang, kalau lihat di gambarnya Markus, itu adalah singa sebagai tanda kekerasan, tanda dia adalah seorang yang pemberani. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus penginjil dengan anugerah untuk mematahkan Injil. Semoga berkat teladan dan perbuatan kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Salam dari Markus anakku. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu terhadap orang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggal oleh Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menumbuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawan berbilik yang di Babylon, dan juga Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cinta yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan turun-menurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan? Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena mereka bersorak-sorai, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Haleluya, haleluya.
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid dan memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di ufuk langit dan merah, gembira semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah korban pujian kami yang kami unjukkan ini, seraya menghormati Santo Markus. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami Kau kuatkan dalam perutusan untuk mewartakan Injil Putra dan dengan tekun menghidupinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu dalam mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan hati
kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskan dalam persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agungkanlah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan di dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Kami mohon keselamatan jiwa saudara-saudari kami yang sudah meninggal, dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kami yang sedang sakit. Dan kami sendiri memohon berkat-Mu bagi kami sendiri yang berkumpul setiap pagi di depan altar-Mu ini. Berkatilah kami dengan kesehatan yang sehat walafiat. Jaga dan jauhkanlah setiap kami dari malapetaka dan bencana, dan dari semua yang membahayakan jiwa maupun raga. Dan kami mohon berkat-Mu bagi setiap pekerjaan yang sedang kami lakukan sampai saat ini. Semoga melalui pekerjaan-pekerjaan itu nama-Mu dipermuliakan dan rezeki hidup kami nikmati. Mari kita bersama terikat sabda Allah dan sesuai Roh Kudus mendoakan saudara dan saudari yang hari kematian diperingati pada hari ini. Pater Julius Verheijen dari Belanda, Pater Andrew Redko dari Meksiko, Pater Maximilian Kainek dari Jerman, Pater Gottfried Fenoni dari Spanyol, Pater Marcel Boden dari Belanda, Pater William Hegerta dari Amerika Serikat, Pater Vincenzi Wojso dari Polandia, Pater Jan Roten dari Belanda, Pater Memov Leton Stoll dari Jerman, Suster Aloysia de Wileke dari Jerman, dan Suster Maria Fulkaria Steinbach dari Belanda. Terimalah mereka semuanya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan kami semua kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa kepada Yesus ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, sebab kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan selalu bersama. dan bersama roh Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari dalam perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah yang kami terima dari meja perjamuan. Semoga santapan yang kami sambut ini menyucikan dan menguatkan iman akan Injil yang diwartakan oleh Santo Markus, sampai kami kau persatukan dalam surga abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hanya sekedar informasi, selama kita tunggu surat resmi dari Uskupan, kemarin saya sudah dapat surat resmi pembebasan tugas sebagai pastor Rocky dan SK untuk pastor baru. Jadi kemarin SK-nya sudah keluar,
Dan saya sudah putuskan untuk acara serah terima tanggal 19 Mei, itu hari raya Pentakosta. Dalam misa kita akan ada acara serah terima dari Raya Pasar Baru. Dan Pasar Baru yang sekarang ke sini adalah Pasar Hero, Pasar Paroki Tayang yang akan menggantikan saya. Namun saya dari awal sudah minta dia bisa kalau dia ganti, bukan orang baru dari luar Kalimantan Barat. Dan dia sudah disetujui oleh Profesor Dewan dan dia sendiri. Jadi SK sudah keluar, jadi akan menggantikan saya di Pasar Hero dan Tayang. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Seperti sekali semoga kita doakan pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pulang sama cinta dan damai Tuhan. Amin. Madalah kita